Sekarang perhatikan, ini ada kitab Tarikh Hadramaut. Di sini menyebut, coba perhatikan di catatan kaki nomor 3. Huwa Syekhus Saraf Muhammad bin Ja'far Al-Ubaidili. Wa huwa min ahlil qarnil khamis. Walahu, dan Al-Ubaidili itu punya kitab. Samahu, yang dia menamai kepada kitab itu Al-Intisaru li Bani Fatimata Al-Abrari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kira sebagai temuan yang paling mutakhir untuk menjawab apa yang ditanya oleh Kiai Haji Imaduddin, utamanya yang berkenaan dengan putra Ahmad Al-Muhajir ada atau tidak yang bernama Abdullah, atau ada nggak putra Ahmad Al-Muhajir selain yang disebut oleh Al-Ubaidili dalam kitab Tahdhibul Ansab, yaitu Muhammad, dan juga yang disebut dalam kitab Asy-Syajar Al-Mubarak, yaitu Muhammad, Husain, dan Ali. Jadi cuma 3 putra Ahmad Al-Muhajir itu yang dikenal oleh ahli nasab di zamannya Al-Ubaidili, bahkan yang lebih mendekati yaitu Ar-Razi lah, anggap Ar-Razi itu ternyata hanya 3. Lalu dari mana muncul ada putra lagi yang dimiliki oleh Ahmad Al-Muhajir? Ternyata Al-Ubaidili sendiri, ya, seperti yang saya sebutkan di kitab sebelumnya yaitu Tarikh Hadramaut, Al-Ubaidili itu ternyata pernah merekam sejarah hijrahnya Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut atau ke Masyrik, dan bersama anaknya yaitu Abdullah. Wa ma'ahu waladuhu Abdullah. Itu diklaim ada di dalam kitab Al-Ubaidili yang berjudul Al-Intisar li Bani Fatimata Al-Abrar. Jadi ucapan itu ada di kitab tersebut. Berarti kita pahami dulu bahwasanya ternyata Ubaidili itu ada 2 versi. Versi dalam kitabnya Tahdhibul Ahzab, Tahdhibul Ansab hanya menyebut 1 nama, tetapi di versi ketika menjelaskan tentang hijrahnya Ahmad Al-Muhajir menyebut lagi nama salah satu dari anaknya, yaitu Abdullah. Berarti kalau digabung antara kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah dengan kitabnya Al-Ubaidili yang ini, berarti putra Ahmad Al-Muhajir itu ada 4. Ada Abdullah, ada Muhammad, ada Ali, ada Husain. Dan itu sama dengan yang ada dalam kitab Abnaul Imam. Walaupun nama Abdullah itu ditambahkan oleh pengarang dari Abnaul Imam atau ditambahkan oleh Ibnu Sodaqoh. Nah, di sini kita akan buktikan itu karena ini berkaitan. Yang pertama adalah kitab Al-Ubaidili ini ternyata tidak dicetak. Artinya tidak bisa kamu cari di internet, baik yang versi kamu mau beli online atau yang versi PDF. Lalu apa buktinya kitab ini ada? Apa buktinya Al-Ubaidili pernah menulis kitab Al-Intisar tersebut? Kita baca pengakuan muridnya, yaitu Imam Najmuddin Al-Umri. Ini guru murid sudah terkenal, sehingga kalau orang menyebut Al-Ubaidili seperti yang dalam Tarikh Hadramaut itu mesti Syekhun Nasab Al-Umri. Jadi Al-Ubaidili itu adalah gurunya pakar nasab yang bernama Al-Umri. Artinya ini berguru secara langsung. Karena kalau dilihat dari wafatnya memang tidak terlalu jauh ya. 490 baru wafat Al-Umri, sementara Al-Ubaidili wafatnya 437. Berarti seandainya Al-Umri ini umur 70 saja, berarti lahirnya itu jelas sebelum Al-Ubaidili ini wafat, kan begitu ya. Berarti sangat mungkin ini berguru. Nah, kemudian dalam Al-Majdi, Al-Umri ini menyatakan dengan tegas ya. Coba perhatikan, ini ada di halaman 416 di bagian bawah itu. Jadi kronologisnya ini adalah ada salah satu dari Bani Fatimah atau keturunan Hasan atau Husain itu diragukan oleh manusia. Ini benar enggak berasal dari Hasan Husain atau jangan-jangan orang lain. Kenapa diragukan? Karena ibunya itu orang yang dari suku yang berbeda ya. Kemudian ayahnya itu sudah meninggal sebelum terlahir. Artinya meninggal dalam keadaan istrinya hamil. Maka ketika lahir itu ada yang menyaksikan gitu. Maka kemudian Al-Umari menulis, wa takallama fihin nasu. Manusia banyak yang berbicara tentang nasabnya orang itu, digunjingkan atau dibicarakan. Berarti agak dipertanyakan begitu ya. Kemudian fa'amilla syaikhuna Abul Hasan Muhammad bin Muhammad. Maka mengaranglah ya. Amila itu kalau ulama ya menulis ya, kerja kalau kita kan. Maka menulislah guru kami Abul Hasan Muhammad bin Muhammad, yaitu Syekh Al-Ubaidili itu ya. Rahimahullahu kitaban, sebuah kitab, ra'aituhu bi khottihi, yang saya melihatnya ditulis sendiri ya. Jadi saya melihat kitab itu dengan tulisannya beliau ya. Wa sammahu, dan beliau menamai kitab itu
bil intisori li Bani Fatimah al-Abror, yaitu dengan nama al-intisor li Bani Fatimah al-Abror. Jadi membela atau menolong untuk merangkum nasab-nasab Bani Fatimah. Jadi karena ada yang sudah mulai diragukan, disangsikan, maka Al-Ubaidillah itu khusus mengarang kitab untuk menjaga nasab-nasab itu. Kemudian Wadakaro al-Aftosa. Dan orang yang dibicarakan itu adalah al-Aftos wa waladahu. Ya. Jadi dua orang ini jalur ke bawahnya itu diragukan, disangsikan. Maka kemudian Al-Ubaidillah itu menyebut nama al-Aftos dan anaknya bisihatin nasab. Menyebutnya itu dengan klaim nasab mereka itu sah. Ya. Kemudian wadafa'ato'ina alaihim. Dan menjaga ya, atau menghindari, menepis orang-orang yang masih mengecam nasab al-Aftos tadi. Dianggapnya bukan sambung ke Rasulullah, bukan sambung ke Sayyidina Hasan atau Husain ya. Jadi begitu. Ini tidak bisa diragukan. Ini terbukti secara sejarah bahwa memang Al-Ubaidillah itu punya kitab itu. Walaupun kamu tidak temukan cetakannya. Walaupun kamu tidak bisa lihat kitabnya di internet atau di mana, tidak bisa dibeli karena mungkin tidak dicetak. Bahkan ucapannya Al-Umri itu ra'aitu bi khottihi, memang saya melihat langsung, berarti memang belum dicetak pada waktu itu. Kalau sekarang pun tidak ada, ya memang belum dicetak. Dan pernyataan ini secara turun-temurun terus diulang. Ya. Dalam kitab-kitab juga ada sekali menyebut, ya. Bahkan yang kita kenal saja ya. Dalam Tuhfatut Thalib juga menyebut bahwasanya kisah ini ada, dan setiap orang bercerita tentang kisah yang diragukan ini, ya. Maksudnya salah satu dari keturunan Rasul diragukan yaitu Al-Aftos, maka muncul lagi kitab ini. Muncul lagi disebut bahwasanya Al-Ubaidillah mengarang kitab itu ya. Berikut saya lampirkan daftar-daftar kitab yang menyebutnya ya. Saya ambil ini yang paling tua, yang paling senior. Kenapa? Karena ini yang menulis langsung dan yang menyaksikan langsung, yaitu Imam Najmuddin Al-Umri, langsung melihat kitab itu ya. Dan kalau masalah apakah di kitab itu ada Al-Ubaidillah menyebut nama Abdullah, ya wallahu alam. Tapi kenyataannya ada yang mengatakan begitu dan kamu tidak bisa bilang tidak ada karena tidak menemukan kitabnya. Sementara kitabnya ada. Itulah dunia keilmuan seperti itu ya, tidak akan pernah putus. Saya kira nanti mungkin akan ada yang membongkar manuskripnya. Jangan-jangan ada memang di situ. Sehingga jelas bahwa anak Ahmad Al-Muhajir bukan hanya 3. Kalau berpolemik masalah Abdullah dan Ubaidillah itu lain. Ini sekarang mentahqiq dulu bahwa anaknya Al-Muhajir bukan hanya 3. Sehingga kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bukan menyebut semua anak, tetapi ada anak dari Ahmad Al-Muhajir yang tidak disebut, yaitu Abdullah. Dan dengan demikian seandainya Al-Ubaidillah memang menyebut nama Abdullah, berarti Abnaul Imam ketika menyebut 4 nama anak Ahmad Al-Muhajir termasuk Abdullah, itu bukan tambahannya Ibnu Sodakoh, tapi itu adalah tambahan dari Ibnu Toba alias karya Ibnu Toba langsung. Kenapa? Karena Ibnu Toba itu sezaman juga, sama-sama di abad ke-5. Kira-kira begitu ya.